98,8 Citra FM Wonosobo. Dari Jalan Masuk Kanal 98,8 Citra FM Wonosobo banget Sobat Citra, masih bersama Ricky Wibisana. Dan kita masih ngobrol santai ya di talkshow spesial hari ini Sobat Citra. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol bersama Mas Rindra, dan sekarang udah kedatangan Mas Edi juga ini ya. Ricky sapa dulu nih, selamat sore Mas Edi. Selamat sore Mas Ricky. Iya, apa kabar Mas Edi, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa sekali, ini banyak kegiatan juga ya Mas Edi ya? Ya cukup lumayan. Tadi kan kita ngobrol-ngobrol sama Mas Rindra tentang rumah ta'aruf, dan juga ada acara katanya besok gitu ya Mas ya. Iya. Short class ya kalau nggak salah ya. Iya, nah ini bisa dijelaskan Mas Edi tentang apa sih ini nanti kajiannya gitu loh. Oke, untuk acara besok itu PPA menggandeng Rumah Ta'aruf Wonosobo mengenalkan kelas cinta dari Pola Pertolongan Allah Institute sebenarnya. Jadi sebuah kelas yang dari beberapa kelas ada di PPA Institute, yang ada beberapa kelas sebenarnya, ada yang namanya privat kelas. Itu mengulas tentang tauhid. Kita belajar tauhid tapi dengan cara bahasa yang berbeda, dengan bahasa yang mudah dipahami, dengan bahasa yang simple. Tapi mudah-mudahan kita balik ke tauhidnya, keesaan Allah itu cukup luar biasa. Jadi ada beberapa kelas, salah satunya itu. Yang kedua ada PPA for Family, ada PPA 14, ada banyak kelas sebenarnya. Nah, salah satunya yang besok mau kita bawa ke Wonosobo adalah PPA Sekolah Cinta. Tajuknya pakai peta jodoh, seperti itu. Oh, seperti itu ya Mas ya. Jadi ini bekerja sama dengan Rumah Ta'aruf atau gimana nih Mas Edi? Iya. Kalau boleh cerita di awal, sebenarnya itu kan kegiatan PPA, tapi untuk PPA sendiri di Wonosobo belum ada. Dan ketika kita ngelihat, ini peta jodoh nih, ini klik banget dengan Rumah Ta'aruf yang Mas Rendra aktif di situ gitu. Hampir satu server gitu ya. Iya, alhamdulillah kan sama-sama tujuannya untuk Allah gitu. Iya, begitu ya. Oke, dan ini besok jam 12:30 ya di PB ya. Iya, insya Allah on time. On time ya. Oke. Nah ini bisa diikuti semua kalangan atau bagaimana Mas Edi? Ya baik, peta cinta ini sebenarnya ilmu tentang bagaimana jodoh, bagaimana kita mencari jejak jodoh kita seperti apa. Jadi sebenarnya itu ilmu untuk semua ya. Untuk semua? Iya. Okay. Bil khusus itu yang sedang memang mendapatkan jodoh, yang belum mencari gitu ya. Dan bagi bapak ibu yang ananda putranya sudah mendekati usia-usia pernikahan, saya rasa juga ini ilmu yang cukup penting. Bisa datang ya. Jadi dan yang sudah berumah tangga pun kami rasa itu ilmu sangat penting. Oh, bisa boleh ikut juga nih yang udah berumah tangga. Berarti nggak cuma para jomblo aja nih. Insya Allah bisa untuk bekal tambahan kalau bekal kehidupan sehari-hari bersama pasangan. Oh, begitu ya. Nah, ini acara ini kok tiba-tiba diadakan? Ini apa sih yang melatar belakangi acara ini Mas Edi? Kok ujuk-ujuk gitu loh. Oh, iya. Apakah memang dulu udah sering ada acara kayak gini atau memang sekarang baru ada? Alhamdulillah kalau Wonosobo baru perdana. Oh, baru perdana ya. Nah, fenomena yang terjadi kan memang nyun sewu banyak remaja-remaja yang memang zong tentang ilmu-ilmu pernikahan. Jadi banyak tentang syariat yang dilanggar, seperti pacaran, seperti ya intinya seperti itu Mas Ayu. Jadi kita memberikan sedikit edukasi tentang jodoh pun kita harus punya ilmunya. Iya, begitu ya. Jadi untuk Sobat Citra terutama yang mau cari jodoh atau mungkin juga lagi menata hati untuk ke situ gitu ya, masa bisa ikut acara ini gitu kan. Nah, ini kan katanya dari PPA. Nah, ini PPA itu kan Pola Pertolongan Allah. Ini sebuah apa sih Mas? Organisasi atau bagaimana nih? Oke, jadi PPA itu muncul jadi dari pengalaman-pengalaman yang dirangkum, diteliti. Jadi kata pepatah itu sukses itu berpola. Orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan pun berpola. Begitu juga orang-orang yang dikasih pertolongan sama Allah. Itu ternyata setelah diteliti baik nabi-nabi,
orang-orang tokoh-tokoh dan teman-teman kita di sekitar pun sebenarnya orang-orang yang ditolong Allah itu mempunyai pola. Jadi punya benang merah yang dimana titik-titik itu ternyata hampir sama. Lah, itu dirangkum dalam sebuah ilmu, sebuah kajian yang namanya pola pertolongan Allah itu. Jadi ya memang intisari dari kisahnya Nabi Musa ketika ditolong sama Allah untuk membelah lautan. Oh iya. Ini jadi tuh PPA tuh apa nih Mas? Sebuah apa namanya perkumpulan atau bagaimana? Oh iya. Kalau PPA sendiri itu adalah sekarang sih sudah bentuknya sudah PT ya. Oh PT. Iya, jadi sebenarnya karena memang harus berpayung hukum, tapi intinya sih awalnya di basicnya adalah PPA Institute gitu. Organisasi gitu ya Mas? Organisasi. Awalnya cuma komunitas biasa saja. Ya. Jadi komunitas biasa saja dan kebetulan mengamalkan pola ilmu di pola tersebut. Jadi malah berkembang jadi seperti biro untuk konsultasi. Akhirnya karena memang banyak yang mau konsultasi, dijadikanlah kelas. Jadi pertama cuma 1 orang, 2 orang, ternyata semakin banyak yang konsultasi masalah hidupnya, masalah jodohnya, masalah usahanya, masalah keuangan. Nah, ternyata solusinya cuma 1 itu, balik ke tauhid lagi, balik ke Gusti Allah lagi, ke Allah lagi, just focus on Allah. Jadi seperti itu. Kalau akhirnya jadi sebuah kelas, karena nggak mungkin ketika ada 100 orang antri kan, lebih baik kita satukan, jadiin 1, dibukakan kelas. Terus bersama-sama gitu ya Mas ya. Oke, dan biasanya di PPA ini apa yang dilakukan Mas? Ada apa aja sih di PPA ini? Terus ada acara apa aja gitu Mas? Iya. Kalau PPA banyak banget kegiatannya. Sekarang yang sebenarnya yang paling utama adalah di privat kelas PPA itu. Jadi mengenalkan bagaimana sih pola pertolongan Allah yang kita pahami, kita tadaburi. Bagaimana ilmu Allah tentang tauhidnya itu. Terus ada namanya PPA for Kid, itu untuk anak-anak. Ada PPA for Teen, ada PPA for Family, ada sekolah cinta. Terus untuk kegiatan sosialnya banyak sekali, untuk ada rumah tafid, ada gerakan Jumat Berkah dan macam-macam. Untuk acara yang selain besok nih, ada acara apa lagi Mas yang akan diadakan oleh PPA nih? Di Wonosobo alhamdulillah sudah dari ribuan. Kalau PPA sendiri itu PPA Free Class itu sudah 2000 lebih sekian kelas. Dan sudah ada di 6 negara se-Asia Tenggara. Oh, jadi ini internasional gitu ya? Iya, terus dan kebetulan Wonosobo memang belum pernah sama sekali. Alhamdulillah atas pertolongan Allah lagi-lagi kita bisa hadirkan besok di Hotel Krishna tanggal 23 Januari untuk perdananya di Wonosobo. Oh, ini ngapain aja Mas di situ nanti? Iya, itu dikupas dari awal kita sih sebenarnya siapa. Kita itu sangat kecil, sangat rapuh dan tidak bisa berbuat apa-apa ketika Allah itu tidak menolong kita. Jadi dari kita pertama masuk kelas jam 7 pagi sampai jam 7 malam itu kita benar-benar dikupas. Kita betul-betul seperti dilahirkan kembali. Ya. Berarti itu acara ini ya Mas ya, kayak renungan gitu nggak sih? Iya. Sebenarnya salah satunya untuk introspeksi diri, untuk mengubah pola mindset kita. Kita mau kemana, kita dari mana, kita mau apa, dan kita itu sebenarnya siapa, dan apa tujuan hidup kita di dunia ini. Iya, begitu ya. Iya. Ya, nanti Mas Rendra ikut nggak sih ini acara di PPA? Boleh, kayaknya boleh. Dapat undangan khusus dari Mas Edi. Jadi biasanya yang boleh ikut siapa aja sih Mas Edi? Apakah harus orang PPA juga atau masyarakat umum atau Iya. gimana? Kalau ini untuk umum. Untuk umum. Untuk umum. Kalau untuk alumni PPA sendiri juga diperkenankan untuk mengulang kelas. Jadi ini sebenarnya sebuah kelas bukan profit ya, dalam tanda petik bukan profit, tapi ini memang berbayar. Berbayarnya itu karena kita harus menghadirkan trainernya, kita harus menyediakan hotel, kita harus akomodasi trainernya, kita ada beberapa hal yang memang membutuhkan biaya. Jadi memang untuk kelas besok
dan aturan memang dari pusatnya itu memang harus berbayar. Begitu ya. Oke, sekarang pindah ke Mas Rendra nih tentang rumah ta'aruf Fatimatu Zahra nih Mas Rendra. Ini untuk masyarakat Wonosobo yang pengen ikutan ta'aruf, bagaimana caranya nih Mas Rendra? Mungkin ada beberapa sobat digital yang pengen gabung nih di rumah ta'aruf, tapi belum ngerti caranya gimana. Oh iya, terima kasih. Gampang sih sebetulnya, silahkan hadir di Masjid Fatimatu Zahra. Di situ ada beliau Bapak Amir, itu juga bisa membantu, atau di kontak untuk yang ahwat itu tadi ada Mas Cio, yang untuk yang ahwat itu Bu Ayunda, untuk yang Ikhwan itu Mas Cio. Silahkan gitu ya. Bisa main-main ke situ. Iya, ya bisa tanya dulu gitu ya. Boleh. Ini semuanya semua masyarakat gitu ya, boleh ya. Iya, itu kami sangat berharap sekali ya. Ibaratnya gini Mas Rizky, gini ya, apa ya? Kayak saya tuh kerja di rumah sakit, saya tuh kan harus sekolah dulu gitu loh. Nah, sementara nikah itu suatu yang luar biasa. Nah, dengan adanya sekolah pranikah yang diadakan rumah ta'aruf, itu mestinya menjadi hal yang diusahakan gitu Mas. Ada ilmunya nanti di situ ya Mas ya. Gitu. Artinya ketika nanti kita nikah itu harapannya sudah punya pegangan gitu. Iya, begitu. Jadi untuk bergabung di rumah ta'aruf ini nggak cuma nanti cari jodoh aja, tapi nanti ada ilmu-ilmunya juga dari rumah ta'aruf gitu ya Mas Ade. Iya. Jadi nanti ada kelas-kelas kayak gitu ya. Leres Mas Rizky. Bahkan kita ada yang tentang kewirausahaan, fikihnya dan fikih nikah, dan juga kita hadirkan pemateri tentang psikologi dari psikolog. Ya insya Allah kami usahakan yang terbaik untuk peserta gitu. Iya, karena dari rumah ta'aruf ini juga melihat bahwa begitu kompleksnya sebuah pernikahan gitu ya Mas ya. Jadi harus ada ilmunya gitu kan ketika kita mau terjun ke pernikahan gitu kan Mas ya. Yes, betul sekali Mas Rizky. Iya gitu ya. Oke, nanti kita sambung lagi ini Mas Adi dan Mas Rinda, jangan kemana-mana untuk Sobat Citra, nanti masih ada satu season lagi gitu ya yang akan kita hadirkan. Jadi jangan kemana-mana Sobat Citra, terus stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget.